Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Landasan Bimbingan Konseling Islam ya. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang dibutuhkannya bimbingan konseling Islam. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah dari Imam Asy-Syafi'i ya, mengatakan bahwa barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dari kata tersebut mengandung makna bahwa kita ini dituntut untuk belajar gitu ya, belajar sepanjang masa dimanapun kita berada, kita harus belajar, karena kalau tidak belajar gitu ya akan merasakan hinanya kebodohan gitu. Bimbingan dan konseling itu adalah dua istilah ya yang mempunyai makna yang berbeda, tetapi keduanya merupakan suatu proses bantuan yang diberikan dari seorang profesional kepada seorang yang membutuhkan, atau bisa dikatakan dengan konseli atau klien gitu ya. Nah, bimbingan lebih mengarah kepada proses bantuan untuk yang tujuannya untuk pengembangan diri gitu ya, penggalian potensi diri, pencegahan dari berbagai macam masalah gitu ya. Itu adalah layanan dari bimbingan. Sedangkan konseling itu adalah suatu proses bantuan yang tujuannya untuk menyembuhkan masalah dari konseli atau klien itu sendiri gitu ya. Nah, istilah bimbingan dan konseling ini berasal dari kata guidance and counseling gitu ya, berasal dari bahasa Inggris gitu ya. Memang keduanya ini adalah suatu profesi membantu gitu ya, membantu orang lain di dalam mengarahkan hidupnya gitu ya, supaya dia mampu menggali dirinya gitu ya, bisa bahagia hidup di dunia gitu ya. Dan versi konseling Islam, bimbingan konseling Islam itu adalah proses membantu supaya dia itu selamat dunia dan akhirat berdasarkan kepada ajaran Islam gitu. Nah, latar belakang diperlukannya bimbingan konseling itu sangat dipengaruhi dari berbagai macam sisi gitu ya. Ada yang mengatakan dari faktor filosofis, ada yang mengatakan dari faktor psikologis itu butuh gitu ya, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan dampak gitu ya, baik positif atau negatif gitu. Adanya demokratisasi dalam pendidikan serta perluasan program pendidikan itu sendiri. Nah, tiap-tiap faktor ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan ya. Latar belakang filosofis itu berkaitan dengan pandangan tentang hakikat manusia gitu ya. Banyak aliran-aliran para psikolog yang mengatakan bahwa hakikat manusia itu dipengaruhi secara behaviorisme gitu ya, secara humanisme dan secara konvergensi. Ini salah satunya ya, tapi ini aliran tiga aliran besar gitu ya yang mengawali banyaknya perubahan-perubahan, banyaknya pandangan gitu ya, pandangan tentang hakikat manusia. Nah, aliran behaviorisme ini adalah suatu aliran yang menganut bahwa perubahan tingkah laku itu ya sebagai hasil dari pengalaman gitu. Nah, ilmuwan yang termasuk kepada pendiri dan penganut dari teori ini
yaitu ada Thorndike, ada Watson gitu, ada Hall, ada Guthrie, ada Skinner gitu ya. Nah, mungkin nama-nama ini baru Anda dengar, silahkan searching ya, banyak di Google itu muncul siapa itu Thorndike gitu ya, siapa itu Skinner gitu. Mereka termasuk kepada aliran behaviorisme. Nah, dalam aliran behaviorisme ini ya dikenal dengan pembelajaran stimulus respon ya. Artinya ketika seseorang itu akan akan diubah tingkah lakunya gitu ya, akan mengubah tingkah lakunya ketika ada stimulus yang mengawali gitu ya, ada stimulus, dan ketika ada proses pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan tingkah laku atau berupa respon gitu. Nah, di dalam aliran ini proses pembelajarannya itu tidak terlihat gitu ya, abstrak kan. Makanya di dalam aliran behaviorisme ini tidak menekankan kepada proses belajar, tetapi lebih menekankan kepada bentuk perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar gitu ya. Nah, munculnya perilaku atau respon itu akan semakin kuat bila diberikan penguatan ya, dan akan menghilang bila dikenai hukuman gitu. Nah, contohnya misalkan akan diperkuat nih perilaku itu, diberikanlah hadiah gitu ya. Misalkan ketika ingin mencapai suatu prestasi gitu ya, berikan dulu nih hadiah. Misalkan kalau kamu ingin nilai kamu bagus, nanti diberikan hadiah apa gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menghilangkan gitu ya, diberikanlah hukuman gitu. Nah, itu adalah aliran behaviorisme. Kalau aliran dari humanisme ya, lebih menekankan kepada potensi yang ada di dalam diri ya. Aliran ini berpandangan bahwa manusia memiliki potensi untuk dikembangkan seoptimal mungkin gitu ya, tanpa adanya reinforcement atau penguatan dari luar, dia itu punya potensi untuk berkembang gitu ya. Dibiarkan saja manusia sudah mampu untuk mengembangkan dirinya gitu. Nah, ini adalah filsafat humanisme. Kalau konvergensi itu perpaduan di antara keduanya gitu ya. Aliran behaviorisme tadi pengalaman, nah, atau lingkungan yang mempengaruhi gitu. Kalau humanisme potensi yang ada di dirinya mempengaruhi gitu ya tadi. Nah, kalau aliran konvergensi gabungan keduanya, bahwa manusia itu akan berkembang gitu ya, akan belajar jika ada lingkungannya sangat mempengaruhi gitu ya, lingkungannya potensial gitu ya, dan secara kemampuan dirinya dia punya gitu ya. Jadi dari lingkungan dan potensi dalam dirinya itu mempengaruhi seseorang untuk berkembang. Itu ya 3 aliran mengenai pandangan manusia, banyak juga aliran yang lainnya gitu. Selanjutnya kita membahas mengenai latar belakang psikologis ya. Ini latar belakang ini berkaitan erat dengan perkembangan manusia yang sifatnya unik, berbeda dari individu lain dalam perkembangannya gitu ya. Nah, jangankan seseorang yang lahir dari ibu bapak yang berbeda gitu ya, anak yang lahir dari ibu bapak yang sama, kakak beradik, atau anak yang kembar pun gitu ya, mereka mempunyai sifat-sifat yang unik gitu ya, karakter yang unik dan berbeda gitu dari setiap orangnya gitu ya. Nah, implikasi dari keberagaman ini gitu ya, individu memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih dan mengembangkan diri sesuai dengan keunikan atau tiap-tiap potensi tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungannya gitu ya. Nah, dari sini bahwa apakah seseorang itu langsung
gitu ya, mampu, oh ya potensi saya itu di sini gitu ya. Coba saya tanya aja ke Anda sendiri, apa sih kelebihan dari diri Anda? Apa kekurangannya? Potensi apa sih yang saya miliki? Gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, eh, apa namanya, bimbingan dan konseling gitu ya, berfungsi untuk pertama menggali potensinya gitu ya. Datanglah konselor atau klien datang kepada konselor gitu, apa sih potensi saya gitu ya, apa yang harus saya kembangkan di dalam diri saya. Jika seseorang belum memahami gitu ya tentang dirinya atau tentang potensi yang dimilikinya, maka ini kan perlu suatu arahan agar kehidupannya bisa lebih baik gitu, akan bisa mengaktualisasikan dirinya begitu ya. Nah, inilah gitu mengapa bimbingan dan konseling sangat diperlukan gitu di dalam mengembangkan kehidupan gitu ya. Nah, selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Kenapa ini sangat diperlukan gitu ya. Kehidupan sosial budaya suatu masyarakat adalah sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan sistem lainnya. Gitu ya. Keterbukaan ini mendorong terjadinya pertumbuhan, pergeseran, dan perubahan nilai dalam masyarakat yang akan mewarnai cara berpikir dan berperilaku individu. Gitu ya. Nah, kita kan tahu ada budaya barat, ada ya budaya timur, ada budaya dan sebagainya gitu ya. Jangankan di dunia gitu ya, di kita saja dengan adanya keberagaman sosial budaya gitu ya. Orang Sunda beda budaya, orang Jawa beda budaya, orang Batak beda budaya gitu ya. Kalau tidak mempunyai suatu sikap toleransi di antara mereka gitu ya, apa yang terjadi sekarang misalkan dalam hal segi religius agama gitu ya, agama Islam, agama Nasrani yang mempunyai apa namanya cara ibadah yang berbeda gitu atau cara pemahaman yang berbeda gitu, ini kan menimbulkan suatu perubahan-perubahan nilai gitu ya. Bagaimana caranya untuk bersikap toleransi di antara mereka. Tidak adanya toleransi di antara mereka gitu ya, makanya akan muncul suatu teroris begitu ya, dan sebagainya gitu ya. Makanya di sini bimbingan dan konseling membantu individu untuk memelihara, menginternalisasi, memperhalus dan memaknai nilai ya sebagai landasan dan arah pengembangan diri. Oke, selanjutnya akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, ya, kesempatan kerja berkembang dengan cepat sehingga butuh bantuan untuk menyesuaikan minat dan bakat dengan pekerjaan, gitu ya. Ini berhubungan dengan bimbingan karir, gitu ya. Nah, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya, adanya sekarang perkembangan industri 5.0 gitu ya, ini sangat mempengaruhi gitu ya terhadap kesempatan kerja terutama. Di sini kesempatan kerja menggunakan tenaga manusia kan semakin berkurang gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya individu-individu itu bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya, minatnya apa, bakat pekerjaannya apa gitu ya, sehingga saya bisa melakukan pekerjaan apa nih gitu. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat mempengaruhi terhadap karir seseorang gitu ya. Jangankan terhadap karir, contoh saja di dalam proses pembelajaran gitu ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat menuntut kepada seseorang itu untuk melek teknologi gitu ya. Melek terhadap perkembangan zaman, apalagi di zaman pandemi sekarang gitu ya, belajar pun secara online gitu ya, pergeseran apa namanya teknologi yang digunakan pun ini menuntut seseorang untuk bisa apa namanya bisa survive gitu ya, bisa tidak
mengukung diri bahwa saya ini nggak bisa gitu ya. Jadi harus bisa mengikuti zaman begitu. Nah, terutama di dalam pemilihan karir gitu ya, yang akan yang harus dikembangkan dari seseorang gitu ya, atau dari seorang konseli atau klien itu gitu. Nah, selanjutnya ada demokratisasi dalam pendidikan. Nah, di sini kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan, ya, sekolah menampung para siswa dari berbagai asal-usul dan latar belakang kehidupan yang berbeda. Nah, ini sangat terlihat pada zaman sekarang, ya, ada demokratisasi ini. Sekarang itu tidak ada sekolah unggulan, tidak ada sekolah pinggiran, semuanya sama. Kenapa? Sekarang kan berlaku sistem zona ya untuk masuk ke SMP, SMA gitu atau sederajat, itu masuk sistem zona. Siswa yang pintar dulu sekolah favorit di mana gitu ya, di SMP atau SMA mana, sedangkan jaraknya jauh, itu kan tidak bisa masuk ke sekolah itu gitu ya, karena sekarang sistemnya zonasi. Nah, berarti di dalam satu sekolah itu akan adanya heterogen dari segi kemampuan siswa terutama gitu ya, dari kemampuan akademisnya, dari kemampuan ekonomi gitu ya, akan beragam di situ. Nah, di sini bagaimana peran dari seorang guru BK atau konselor di sekolah gitu ya. Bagaimana mereka supaya tidak ada siswa yang marginal, ya, tidak ada siswa yang terkucilkan, tidak ada siswa yang bintang di situ, semuanya sama. Bagaimana caranya mereka bekerja sama, belajar bersama gitu ya, untuk mencapai suatu prestasi begitu. Nah, disinilah peran dari guru BK gitu. Selanjutnya ada perluasan program pendidikan. Nah, di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi mungkin sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Sekarang jarak tidak membatasi seseorang untuk belajar gitu ya. Apalagi dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini gitu ya. Mahasiswa yang ada dimanapun bisa belajar dimanapun gitu ya, tanpa terkendali atau tanpa terhambat oleh yang namanya jarak gitu ya. Orang kan sekarang, apalagi sekarang itu dibuka adanya program pembelajaran untuk daerah terpencil gitu ya, terluar gitu ya, adanya perluasan program pendidikan, artinya adanya suatu pemerataan pembelajaran gitu ya, atau pendidikan. Nah, ini kalau kita lihat dari kacamata seorang konselor gitu ya, setiap daerah itu mempunyai potensi yang berbeda gitu ya, sehingga berakibat kepada kemampuan dari seseorang pun akan berbeda gitu ya. Maaf nih, misal orang timur seperti orang Papua gitu ya, itu kan punya potensi yang berbeda dengan orang Jawa gitu. Nah, ini akan sangat mempengaruhi terhadap pembelajaran gitu ya. Bagaimana caranya kita memahami cara belajar mereka, bagaimana caranya kita memahami cara belajar orang Jawa, itu kan akan berbeda. Nah, ini akan berimplikasi terhadap kalau di dalam pembelajaran kan ada pendekatannya, ada metode pembelajaran yang digunakannya itu seperti apa gitu ya. Sehingga pendekatan pun ini harus tepat gitu ya, digunakan, dipilih untuk mereka belajar begitu. Nah, di sini butuh bimbingan dan konseling ini untuk mengarahkan mereka gitu ya, ketepatan di dalam prosesnya dan aktualisasi diri dari klien atau konseling ini bisa terjadi gitu ya, bisa terbina. Oke, selain dari faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi gitu ya, ini ada salah satu faktor yang sangat penting, yaitu arus globalisasi. Ya, globalisasi ini kan kita tidak bisa menutup diri dengan perkembangan globalisasi ini gitu ya. Nah, arus globalisasi membuat kehidupan itu semakin kompetitif
gitu ya, memberikan dampak yang positif dan juga negatif gitu. Dampak positifnya gitu ya, mendorong manusia untuk terus berpikir, meningkatkan kemampuannya dan tidak puas terhadap apa yang dicapainya pada saat ini gitu ya. Orang yang sudah kaya ingin kaya lagi, ingin terus kaya begitu ya. Nah, ini tidak puas gitu dengan apa yang dicapainya saat ini gitu. Dampak positifnya terus berpikir gitu ya, bahwa manusia ini terus berpikir, terus berinovasi gitu ya. Dulu saja, contoh misalkan dari segi gadget HP aja ya, dengan berbagai macam tipe, dengan berbagai macam aplikasi gitu ya, itu akan terus berinovasi gitu untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu ya. Dulu mah mungkin HP itu asal bisa nelfon, asal bisa SMS gitu ya, cukup. Tapi sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya, karena itu dibutuhkan oleh manusia gitu. Makanya banyak inovasi-inovasi yang terlahir dari kebutuhan manusia itu sendiri gitu. Nah, tetapi dari arus globalisasi ini memberikan dampak negatif juga dengan keinginan yang tidak puas gitu ya. Akhirnya akan menimbulkan suatu konflik ya, menimbulkan suatu stres, kecemasan, bahkan frustasi gitu ya di dalam kehidupannya gitu ya, dalam kesehariannya. Contoh misalkan di Jepang saja ya, yang semuanya serba teratur, perkembangan teknologinya bagus gitu ya, tapi tingkat konflik, stres, frustasinya itu tinggi gitu ya. Banyak orang yang bunuh diri di sana gitu ya, karena dia merasa tidak puas dengan apa yang dia capai pada saat ini begitu ya. Yang keduanya, adanya kecenderungan pelanggaran disiplin, kolusi, korupsi, ya, makin sulit diterapkannya ukuran baik dan jahat, serta benar atau salah secara lugas, gitu ya. Maaf nih, gitu ya, para koruptor di sana, sebetulnya dia itu orang pintar, gitu ya, orang yang tahu, gitu ya, bahwa memakan hak orang lain itu adalah dosa gitu ya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Gitu ya. Nah, di sini banyak faktor gitu ya yang mempengaruhi mereka sehingga mereka melakukan hal itu. Berarti di sini antara baik jahat gitu ya, benar salah, ini sudah tidak dipedulikan lagi gitu ya. Itulah gitu ya. Kenapa? Karena ingin mencapai suatu kepuasan yang tidak puas-puas gitu ya akhirnya gitu. Nah, pelanggaran disiplin, pelanggaran KKN lah di Indonesia gitu ya, banyak sekali gitu yang masuk ke suatu perusahaan gitu ya, titipan atau yang apa, titipan gitu ya. Yang ketiga, adanya ambisi ya yang akhirnya menimbulkan suatu konflik ya, ambisi yang sangat tinggi, menghalalkan segala cara, maaf, atau sampai sekarang ya di berita-berita itu banyak kan pembunuhan gitu ya, atau apa, pencurian, kriminalitas gitu ya, itu sangat-sangat sangat tinggi gitu ya, di berita itu sangat banyak gitu ya. Untuk apa sih mereka melakukan itu gitu ya? Banyak faktor, terutama di kondisi pada saat ini gitu ya, kondisi pandemi, segala keterbatasan gitu ya, mencari pekerjaan pun susah gitu ya, mencari uang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun itu sangat susah. Makanya banyak orang-orang yang melakukan suatu tindakan kriminalitas itu gitu. Nah, masalah jalan pintas pun dilakukan oleh mereka gitu ya, yang tidak puas larilah ke narkoba, larilah ke minuman keras gitu ya. Zat adiktif itu sangat untuk menenangkan dirinya. Nah, ini arus globalisasi ini. Kalau kita dari awal gitu ya tidak membekali seseorang gitu ya, tidak membekali anak didik atau siswa gitu ya, mempunyai jiwa yang
apa namanya ya, sumber daya manusia yang bagus gitu ya, maka dia akan tergerus dengan dampak-dampak negatif dari arus globalisasi ini gitu ya. Maka dibutuhkanlah bimbingan dan konseling untuk mengarahkan mereka gitu ya. Ini jalan yang baik itu seperti ini, jangan melakukan suatu jalan yang buruk gitu ya. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki itu ya, terutama karena mereka harus bersaing gitu ya secara kompetitif gitu ya. Semakin kompetitif di sini, bersaing bagaimana mereka mengaktualisasikan diri, bagaimana dia menemukan karir yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Oleh karena itu, ya, perlu disiapkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu pula, gitu ya, untuk menghadapi arus globalisasi tadi dengan berbagai dampaknya. Ada yang dampak positif, ada yang dampak negatif, gitu ya. Perlu disiapkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu, gitu, melalui pendidikan yang bermutu pula, gitu ya. Nah, yang seperti apa sih SDM Indonesia yang bermutu itu gitu ya. Nah, manusia yang harmonis lahir dan batin, artinya gitu ya, yang harmonis, yang saling sinergi, sehat gitu ya, sehat lahirnya, sehat batinnya gitu ya, sehat jasmaninya secara fisik gitu ya, moralnya sehat gitu ya, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional gitu ya, mampu dinamis dan kreatif gitu ya. Itulah yang diharapkan dari SDM Indonesia yang bermutu gitu ya. Makanya SDM yang bermutu ini bisa diciptakan melalui pendidikan yang bermutu pula gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar di bawah ini ya, bahwa di dalam suatu pendidikan itu ada 3 unsur gitu ya. Ada manajemen dan supervisi, ada pembelajaran melalui mata pelajaran ya, dan ada bimbingan dan konseling. 3 unsur ini gitu ya berpadu, saling bersinergi, tidak saling kotak-kotak gitu ya. Ini yang tujuannya adalah untuk perkembangan peserta didik yang optimal gitu ya. Jadi ketiga unsur ini saling berkolaborasi gitu ya, mewujudkan siswa sebagai sumber daya manusia Indonesia yang bermutu. Itu yang diharapkan dari pendidikan yang bermutu ini. Gitu. Nah, sekian pembahasan kita untuk latar belakang diperlukannya bimbingan dan konseling ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dipersilahkan jika ada yang mau ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.